kami, yaitu Sarwenda dengan RO. Ya. Putusan itu dilakukan secara e-court, ya, jadi tidak dihadiri secara fisik, tapi dilakukan secara e-court. Nah, hasil putusannya, alhamdulillah, memang diputus sesuai dengan keinginan penggugat. Ya, meskipun kami sebagai tergugat tidak hadir, tetapi dari awal sudah kami sampaikan bahwa kami setuju dengan gugatan yang dilayangkan. Ya, sehingga dengan setujunya kami, maka kami juga tidak akan melakukan yang namanya perlawanan atau persen, ya, atau banding terhadap putusan yang ada. Jadi kami terima nanti setelah 7 hari kekuatan itu kan berkekuatan hukum tetap. Ya, dengan berkekuatan hukum tetap maka sudah sah bahwa klien kami dan kliennya Bang Minola sudah tidak lagi memiliki hubungan suami istri. Ya, oke, teman-teman, itu aja. Ada yang mau ditanya? Bang, tadi soal ini juga ada kesepakatan kan di luar pengadilan, ada banyak soal harta, soal kasus, coba diceritakan. Iya, benar bahwa memang terdapat kesepakatan yang disepakati antara Ruben dan Sarwenda di luar persidangan, dan memang kesepakatan tersebut dibuat atas persetujuan bersama, begitu ya, dan diantaranya terkait dengan pembagian masalah harta. Di situ ada benda bergerak dan ada benda tidak bergerak juga, dalam hal ini properti dan kendaraan. Kemudian juga terkait dengan pengasuhan anak, memang juga disepakati oleh para pihak bahwa anak memang berada di pengasuhan oleh klien kami Sarwenda. Demikian. Bang, sedikit penegasan lagi Bang, tadi disebutkan berarti memang benar dari pihak tergugat tidak akan mengajukan banding. Ya, tidak mengajukan banding atau first step, ya, atau perlawanan dari first step. Ya, ini kan diputus first step, ya, diputus tanpa kehadiran dari pihak tergugat. Ya, kami tidak akan melakukan first step atau perlawanan terhadap putusan ini dan kami terima. Ya. Bang, sudah mengabarkan Sarwenda mengenai putusan dan responnya seperti apa, Bang? Ya, kami sudah menginformasikan kepada klien kami juga, dan memang klien kami pada intinya merasa lega ya bahwa proses ini akhirnya telah selesai dan bisa mencapai putusan. Bang, untuk kesepakatan tadi ya, itu dibikinnya kapan kalau boleh tahu? Apakah sebelum gugatan itu masuk pengadilan atau sambil jalan ketika sidang itu masuk, gugatan itu masuk baru dibicarakan seperti itu? Gini, nanti mungkin pihak klien kami langsung menyampaikan kapan itu dibuat. Ya, yang pasti semua prosesnya kami anggap sudah berjalan dengan baik. Ya, tidak ada saling menjelekan satu sama lain. Ya, tetap menjaga kepentingan anak. Ya, anaknya tetap bisa melihat orang tuanya baik di depan mereka, tetapi mungkin secara proses hukum tetap berjalan, tetapi di depan mereka tetap kompak. Ya, mereka tetap memberikan kasih sayang yang cukup pada anak-anak mereka tanpa membedakan satu sama lain meskipun ada masalah itu. Ada pembagian hari berapa Bang? Untuk Ruben berapa dan untuk Wenda atau full Wenda? Tidak serigid itu ya, jadi memang natural aja. Memang kalau misalkan Ruben kosong, mungkin anak-anak akan bersama Ruben. Kalau misalkan hari-harinya memang bersama dengan Sarwenda, seperti itu. Bang, proses ini kan selama ini adem gitu, nggak ada saling tuding segala macam. Apakah itu juga tunjuk dari abang kepada klien juga supaya berjalan tidak smooth aja gitu, nggak ada saling tuding, nggak ada kayak kurang-kurang syarat lah seperti itu? Gini, sebelum gugatan ini diajukan, ya, kami memang banyak berkomunikasi dengan klien. Ya, masalah sebenarnya apa sih? Ya, apakah memang sesuatu hal yang memang perlu kita adu secara fisik, ya, atau saling ngotot-ngototan? Ternyata pada saat kami komunikasi tidak perlu. Jadi dengan smooth seperti ini juga menurut kami bisa, dan akhirnya memang bisa antara mereka juga tidak saling menjatuhkan, ya kan? Karena memang menurut kami fokus mereka selama proses ini adalah kepada anak-anaknya. Ya, masalah ketidakcocokan itu adalah alasan yang paling besar yang dibuka di pengadilan. Ya, jadi kalau teman-teman media mau menyampaikan apa sih alasannya, alasannya adalah ketidakcocokan. Ya, baik apa yang disampaikan Bang Minola tadi juga itu betul juga. Ya, ada perbedaan cara pandang terkait mana yang didahulukan, mana yang tidak, gitu ya. Itu memang proses, dan itu semua bermula dari ketidakcocokan. Ya, jadi teknis ketidakcocokannya seperti apa, detailnya mungkin nanti pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh klien kami. Ya, mungkin menunggulah, ya, mungkin minggu depan rencananya klien kami akan bicara. Yang
yang pasti semua ketidakcocokan itu dari awal pernikahan, pertengahan sampai akhir, yang akhirnya puncaknya di akhir ya, nggak bisa tahan lagi ya sudah, akhirnya harus mengajukan gugatan. Kapan terakhir mereka ketemu bang? Gini, gugatan yang diajukan, teman-teman wartawan juga akan bertanya, kenapa Ruben yang menggugat, kenapa nggak klien kami yang menggugat? Ya, klien kami jujur saja hanya fokus terhadap pengurus anak. Itu yang pertama. Yang kedua, klien kami juga tidak ingin menjatuhkan wibawa suaminya saat itu. Jadi karena suaminya yang menikahi, ya dia juga yang harus mengajukan gugatan perceraian. Jadi klien kami sebenarnya kalau klien kami mau egois, klien kami aja yang mengajukan gugatan, ya. Tetapi dia menjaga wibawa klien, menjaga wibawa suaminya saat itu, ya. Jadi biar itu berjalan aja. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan baik dan tidak ada yang saling menjatuhkan, karena menurut kami juga sebagai kuasa hukum, Ruben juga orang yang baik, ya, Sarwenda juga orang yang baik. Hanya memang masalah ketidakcocokan itu yang menjadi dasar perceraian mereka. Bang, selain nafkah untuk anak, mungkin Sarwenda juga akan dapat nafkah setelah perceraian beberapa bulan itu seperti apa, Bang? Iya, terkait hal tersebut perlu kami klarifikasi di sini bahwa memang berdasarkan kesepakatan yang terjalin di luar persidangan, memang Ruben itu hanya menanggung untuk biaya-biaya terkait dengan anak-anaknya. Di luar dari itu, Sarwenda masih menanggungnya sendiri. Gitu. Jadi terkait biaya sekolah, kemudian suster yang berkaitan dengan anak semuanya. Tapi lepas dari itu, seluruhnya ditanggung oleh klien kami. Tahun lalu ya, dari awal dia bekerja itu memang sudah ada percekcokan perbedaan pendapat, hal-hal yang kecil lah. Jadi dan itu sering, kadang-kadang itu sering, meskipun kecil tapi sering. Ya, jadi misalnya ya perbedaan pendapat, milih bajunya beda, seleranya beda gitu ya. Jadi hal-hal kecil juga, cara makannya, kadang-kadang mau menu ini mau itu selalu bertengkar mereka. Ya, jadi pertengkaran itu terus. Ya, itu yang disampaikan salah satu saksi ya, pada saat kemarin diperiksa, ya kan sebelum didatangkan ke pengadilan kan kita juga bicara dengan saksinya. Itu juga yang disampaikan. Jadi memang tidak cocokan yang terus-menerus. Jadi itu yang menjadi dasar utama ya kenapa sampai mereka bercerai. Bang, kalau masalahnya kecocokan seperti itu artinya masalah kecil dong, Bang? Ya, masalah kecil yang terus diulang-ulang dan tidak bisa tidak pernah ada solusi kan menjadi besar akhirnya. Ya, jadi sebenarnya itulah momen yang paling selalu bermasalah lah. Nah, kembali ke masalah Bertrand tetap sampai saat ini dianggap seperti anak kandung, ya. Jadi tidak ada lagi perbedaan, ya. Bahwa dia sudah dewasa itu memiliki konsekuensi bagi Bertrand, bahwa dia bisa memilih, ya. Dia mau kemana saja sekarang sudah bebas. Tetapi status dia sebagai anak tetap, ya, tetap menjadi anak dari Ruben Onsu dan Sarwenda pada saat dia diangkat. Jadi apa ada perbedaan, tidak ada perbedaan, ya tetap akan seperti itu. Bang, sedikit tadi kan dibilangnya 4 tahun si saksi itu udah ada cacat sedikit di situ. Tapi gongnya itu mungkin berapa tahun terakhir, atau setahun terakhir atau 2 tahun terakhir yang menjadi gong keputusan mereka akhirnya oke fix cerai gitu. Kalau itu nanti tanyakan ke Wenda ya. Karena gini, 4 tahun bertengkar terus menerus, mungkin teman-teman media juga baru melihat bahwa dalam 1 tahun terakhir ini aja, ya baru ada rencana mau perceraian ya, mungkin baru 1 tahun terakhir. Ya, tapi nanti bisa ditanyakan langsung ke Wenda. Ya, prinsipnya putusan ini klien kami menerima semuanya, dan klien kami juga sudah akan memulai hidup baru lagi, tidak bergantung oleh siapapun, ya, dan akan fokus mengurus anak. Ya, itu aja. Terkait rumah baru itu jatuhnya juga anak Wenda atau Jatuhnya milik bersama atau hanya milik Sarwenda atau seperti apa? Iya, berdasarkan kesepakatan di luar persidangan yang telah dijalin antara klien kami dengan Ruben, memang rumah tersebut akan menjadi hak daripada klien kami. Demikian, hingga hanya saja ada beberapa kewajiban-kewajiban yang memang masih akan ditanggung oleh